Oke guys, kembali lagi di Garasi Mobil. Hari ini kita mau membahas mobil yang paling dicari masyarakat Indonesia. Apa itu mobilnya? Mari kita lihat. Inilah Kijang Innova Reborn. Kijang Innova Reborn. Di sini ada T-Copy dan di sini ada T-Copy. Kalau kita lihat apa aja perbedaan dari T-Copy dan T-Copy. Dari sisi eksterior ada perbedaan yang cukup mencolok di lampunya. Dan kita lihat di T-Copy ini lampunya sudah ada DRL dan juga proyektor. Nah, sedangkan untuk di bagian grillnya itu kita bisa lihat ada dua warna yang berbeda, dimana yang ini warna hitam piano black dan yang ini abu-abu dam. Nah, dari sisi depan ini perbedaan yang colok itu cuma dua ini aja di lampu dan di grillnya. Mari kita lihat yang ini. Oke, sekarang kita lanjut ke samping dari Innova Reborn ini. Perbedaan yang ada di sisi samping ini ada di sisi spionnya ini. Nah, untuk kuncinya masih sama ya, tipe B dan tipe V semuanya belum jelas. Nah, kita lihat apa sih bedanya di spionnya. Untuk tipe V ini di spionnya sudah bisa kita lihat, kita sudah dapat lampu di bawah ini yang masih warna kuning. Tujuan lampu ini mungkin membantu kita di malam hari untuk membuka ya. Nah, sedangkan di tipe B kita lihat di tipe B masih nggak ada lampunya, spionnya masih polos semuanya. Untuk yang berikutnya di bagian samping ini sebenarnya list body ini kita nggak dapat semuanya, baik di tipe V biasa sama tipe B biasa. Kita dapat ini fokus kita pesan yang kita tapi itu tipe V biasa ya. Saya tambahkan sini. Untuk velgnya masih sama semua, ring 15 standar, kopi di kopi sama. Bisa kita lihat yang beda nanti velg cuma di tipe Ventura aja. Dia sudah pakai ring 18 kalau nggak salah, warna hitam. Sekarang kita coba lihat di belakang. Bagian belakang apa itu sih bedanya? Nah, perbedaan di belakang ini kalau kita lihat ada tipe kita sudah dapat defogger di sananya ya. Menurut saya sih defogger ini membantu banget waktu hujan. Kemudian sudah dapat juga kamera bawaan langsung untuk tipe V. Kemudian perbedaannya ada aksesoris di dekat plat nomor ini. Sedangkan untuk bumper bawah ini saya tambahkan sendiri. Kita bisa dapat kalau kita pesan tipe luxury, tapi di tipe luxury yang sekarang itu dari bumpernya ini semuanya dibuat warna hitam, nggak sesuai warna kunci. Nah, sedangkan untuk tipe G masih belum dapat defogger, kalau biasa nggak ada aksesoris juga. Untuk kamera sebenarnya tipe B juga belum dapat, tapi ini udah kita tambahkan sendiri, jadi ada kameranya. Untuk bumper ini bawah juga belum dapat. Oh iya, untuk aksesoris ban ini tipe B dan tipe V sebenarnya juga belum dapat. Kita baru bisa dapat waktu bersiap. Ini kita semua tambahkan sendiri juga.
Oke, sekarang kita lanjut ke sisi interior dari Innova tipe G ini. Nah, bisa kita lihat perbedaannya itu di bagian depan dashboard ini belum dapat wood panel, masih biasa draft kayak gini. Kemudian dari head unitnya juga ini lebih kecil daripada punya tipe V ya. Nah, kemudian untuk di tombol AC masih putaran kompor, masih analog. Kemudian di bagian tengah sini, bagian di dekat transmisi ini masih semuanya satu ton warna dark semua. Nah, kemudian ini sama. Kemudian yang perbedaan mencoloknya ada di bagian pintu, semuanya satu ton warnanya. Bisa kita lihat semuanya satu ton, tapi sudah dapat spion otomatis, kaca otomatis juga untuk sisi pengemudi depan. Kemudian selebihnya sama sih. Nah, perbedaan yang berikutnya kita lihat di setirnya dan bagian speedometer. Di tipe G ini bisa kita lihat setirnya itu ada pengaturan tombol volume, display head unit. Kemudian yang beda itu di sisi kanan ini, karena tipe G ini kita lihat di speedometer belum ada MID-nya, masih biasa aja. Jadi otomatis di tipe kanan ini kita nggak akan dapat tombol-tombol MID. Nah, coba kita lihat di sisi tengahnya ya. Tapi kali ini Innova yang G ini spesial. Ini bisa dibilang Innova Ambulance. Tadi kita bahas detailnya gimana di part kedua. Sekarang kita lihat dulu sisi tengahnya. Untuk sisi tengahnya ini bisa kita lihat belum dapat TV, masih polosan. Kemudian sudah ada ambient slide, masih polosan juga semua. Tombol AC-nya pun masih analog. Oh ya, ada beda lagi yang di depan. Bisa kita lihat lampu depan ini juga nggak ada ambient slide, masih polos ya di tipe G. Untuk interior itu aja sih bedanya. Coba sekarang kita lihat perbandingannya sama tipe V. Oke, bisa kita lihat perbedaannya. Sudah dapat wood panel dan ada aksesoris warna silver chrome seperti ini. Kemudian untuk head unitnya, layar lebih besar dan tombol AC-nya sudah digital semua seperti ini. Kemudian bisa kita lihat lagi di bagian tengah ada perbedaan juga, yang dimana tipe G tadi one tone semuanya, tapi di tipe V ini kita dapat aksesoris lagi warna piano black di tengah ini, dan ada aksesoris chrome di bagian transmisinya yang dimana tipe G tadi tidak ada. Kemudian untuk door trimnya itu bisa kita lihat ini nggak one tone ya, dapat aksesoris lagi warnanya piano black, kemudian pencetannya chrome, bagian pengaturan kaca juga warna silver beda. Kebetulan ini udah saya ganti kulitnya pakai kulit napa ini, jadi harusnya juga sama seperti tipe G, warna coklat semuanya. Ini juga joknya sudah diganti kulit napa, harusnya juga warna coklat seperti tipe G. Nah, kemudian perbedaan berikutnya ada di sisi setir. Setirnya ini tombolnya yang kiri sama seperti tipe G, pengaturan volume. Nah, yang bedakan di tipe kanan. Yang di kanannya ini ada tombol-tombol MID. Nah, karena speedometernya pun beda, kita sudah dapatkan MID. Coba kita lihat ya MID-nya gimana. Bisa kita lihat waktu nyalakan keluar gambar Innova-nya. Nah, kemudian coba pintunya ditutup dulu. Beda ya, kalau pintu dibuka tadi ada tombolnya kelihatan. Nah, ini MID-nya. Bisa kita lihat ada setting-settingannya ya. Bisa kita lihat kayak konsumsi bahan bakar, kilometer,
kemudian bisa berapa lama lagi jarak dengan bahan bakar segitu. Nah, kemudian indikasi untuk ekonya seberapa bisa kita lihat semua. Nah, ini ya juga ada biaya bahan bakarnya berapa. Kemudian juga ini ada message kalau misalnya ada info mobil kerusakan apa bisa keluar di sini. Kemudian kita juga bisa setting MID-nya mau diganti apa. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian tengah ya. Nah, di bagian tengah ini bisa kita lihat yang beda tadi. Kita sudah dapat TV di tengah sini. Lumayan ganggu sih tapi TV kalau taruh tengah kayak gini. Jadi susah kalau mau ambil barang di belakang. Kemudian kita dapat juga ada meja di tipe V ini. Nah, ini. Kita udah dapat meja. Kapasitas maksimal 10 kilo. Kemudian dari atas kita juga lihat kita sudah dapat ambient light-nya. Tombol AC pun sudah digital. Yang saya suka samping ini ada tombol lampu lagi. Oh iya, yang beda lagi di bagian depan tadi lampunya ya. Di sini lebih lengkap, ada ambient light-nya juga. Cuma ini terus nyalain mobil dulu, lampunya nanti juga warna biru. Dan pengaturannya lebih lengkap sih, tombol lampunya ini sama. Itu aja sih bedanya dari interior tipe V dan tipe V. Oke, sekarang kita sudah di dalam kabin Innova. Kita mau coba untuk jalan. Gimana rasanya berkendara pakai Innova Reborn ini. Untuk bahan bakar sendiri sih sebenarnya pakai solar biasa bisa ya, nggak harus pakai Dex, tapi kebetulan untuk mobil ini isinya pakai Dex. Untuk konsumsi bahan bakarnya di dalam kota ini kalau menurut MID dengan nyetir yang standar ya, nggak ugal-ugalan, nggak tarik-tarik gitu, bisa 1:11. Tapi untuk luar kota mungkin bisa 1:13 sampai 1:14 lah. Nah, untuk kekedapannya sendiri menurut saya udah cukup bagus Innova ini. Suara motor memang masih, suara dari luar masih kedengaran tapi nggak yang sampai parah gitulah. Untuk bel sendiri pun bisa kita coba juga, suaranya kayak nggak sampai masuk ke dalam gitu, jadi masih tenang lah. Nah, sedangkan untuk suspensinya menurut saya sih suspensinya cukup enak ya, empuk. Waktu melewati jalan nggak begitu terasa, masih nyaman-nyaman aja. Sedangkan untuk handlingnya lumayan oke sih, tapi memang sedikit ada limbung kalau misalnya kita terlalu parah di belokan. Sedangkan untuk tarikannya sendiri bisa kita lihat enteng banget sih Innova ini tarikannya. Mungkin karena juga cc-nya yang gede ya, 2400, jadi tarikannya cukup enteng. Nah, Innova ini
ada dikasih dua pilihan mode. Yang pertama ada Eco Mode sama Power Mode. Kita coba lihat yang ini, tombolnya ada dua ini, Eco sama Power. Kita coba yang Eco ya. Nah, waktu kita pencet tombol Eco memang yang berbeda itu di tariannya jadi nggak sespontan yang biasa tadi, cenderung lebih berat, lebih kayak ditahan gitu. Nah, itu yang membedakan sih. Tapi kalau menurut saya di konsumsi bahan bakar ya nggak terlalu ngefek ya bedanya. Kemudian coba kita ganti yang Power Mode. Kita coba tunggu jalan yang untuk Power Mode kita coba langsung tarik ya. Tenaganya jauh lebih kerasa, lebih spontan banget daripada yang biasa tadi. Itu sih bedanya. Sedangkan untuk audio bawaan dari Innova ini lumayan oke menurut saya. Bawaannya suaranya udah nggak pecah, masih bisa dinikmati lah buat harian. Nggak perlu sampai ganti-ganti head unit, ganti speaker kalau kita mau nikmati harian biasa ya. Udah cukup oke soalnya. Oke guys, sekian review dari perbedaan Innova di Coupe dan Innova kali ini.